Hidup. Sorry, Baru kita hidup. ulangin Oke, lagi. ulang lagi. Oke, pura-puranya kaget ya. Nah, Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Ini udah bisa dibuka aja, mah. Hah? Bisa buka aja. Oh, oke. Kita jangan teriak-teriak. Oke. Oke. Thank you so much for everybody. Terima kasih buat Terima semuanya kasih karena sudah sudah menunggu. bergabung dan menunggu dengan kita live sharing firman Tuhan malam hari ini bersama dengan Pastor Dr. Gideon Morris Munte, Sarjana Ekonomi Pastor Ministry. Dan seharusnya malam hari ini kita sharing bersama Dr. Tommy Ray Odell. Namun karena adanya satu dan dua hal, ada urusan yang halangan. mendadak tadi, ada urusan yang Iya, mendadak tadi kita ada baru halangan telepon. sehingga malam hari ini kita tidak bisa bersama dengan beliau. Tapi nggak apa-apa ya, kita tetap Masih ada Ibu Popi yang cantik dengan senyumnya yang menawan yang akan memberikan nggak usah lah kayak gitu. penghiburan bagi kita semuanya. malam hari ini kita akan tetap live sharing firman Tuhan. Tadi kita sudah sempat brainstorming sedikit, lebih banyak stormnya daripada brainnya. Kita sudah cerita-cerita, kita malam hari ini akan berbicara mengenai love. Mengenai pasangan hidup atau Yes. love. Yang mana yang mau? Coba kasih tahu deh. Kita Voting dulu. Mau voting tentang love atau mau tentang pasangan hidup? kita dada dulu dong. Oh, dada dulu. Ya, Kok dada. hai dulu, hai. Oh, hai. Ada Hai. Krisman 2020, thank you. Lase Daniel. Dela Ayu. Kemudian Dela ada siapa tuh? Uyami. Ya. God bless. Hello, Kita ngapain, Pak? Dela Uyami, Lase Daniel, hello. Boleh nggak sih sebentar pakai Purba kacamata? juga, hello. Kacamata. Sebentar ya sama Bapak dulu ya. Waduh. Hah, sama saya. Waduh, saya agak kurang pede kalau nggak ada istri. Wow, ada yang katakan love Ibu Gembala. Aduh, itu mesti permisi sama suaminya dulu. Live. Hari ini kita hari spesial, walaupun Bapak Tommy Ray Odell gak bisa bersama-sama dengan kita, tapi kita mau cerita-cerita. Boleh vote ya, tolong di vote. Kita hari ini cerita love ya. Oke, satu orang vote love, dua orang love, tiga. Oh, tadi love-nya. Oke, 1, 2, 3, 4. 5 love aja. Oke, antara love dan pasangan hidup. 4, 5 lawan 1, 6 lawan 1. Love, 6, 1 pasangan hidup. Ada lagi love, 7 lawan 1, 8 lawan 1. Dua lagi antara love atau pasangan hidup. 8 lawan 1 mah. Love lawan pasangan hidup, 8 pilih love, pasangan hidup 1. Pasangan hidup 1. Saya rasa sudah Cara dapat mengenai jawabannya love ya. Ya love aja ya. Oke, kalau Oke. gitu kita doa dulu dah. First of all, karena kita bicara mengenai love, I love you. Kita doa dulu katanya. Oke, kita doa dulu. Oke, terima kasih. Bapak Saudara kami terima kasih kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama lagi dengan semua pemirsa semua yang mengikuti live streaming Amen. ini. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh berbicara mengenai kasih Amen. kepada sesama, kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada pacar atau orang-orang lain, biar semua mendapat pengertian dari Amen, firman Tuhan dan Yesus. semuanya kami boleh diberkati. Amen, Pimpin semua amen. pembicaraan kami, jauhkan daripada yang jahat dan Dalam doakan nama kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Amen. Oke. Amen. Kalau ada teman-teman yang mau ngasih tahu sama teman-teman kita lain, boleh dikasih tahu. Saat ini kita nggak jadi dengan Pak Tommy Ray Odell, tapi kita sama-sama menikmati. Kita bicara tentang love. Mau ambil dari Oke. mana dulu dong? Wah, kita bicara aja dulu. Kalau soal ayatnya nanti saya carikan. Enggak, maksudnya mau bicara, kan love kan luas ya. Mau bicarain Oke, mengenai apa? kita tanya lagi. Love mau bicara apa? Kasih Tentang Tuhan. kasih Tuhan, kasih kepada sesama manusia. Atau kasih kepada antara laki-laki dan perempuan. Oke, kita vote ya. Yang A, mana? kasih Tuhan. B, kasih sesama manusia. C, kasih antara laki dan perempuan. Oke, A, B atau C? Ayo, A, Yang B mana, atau yuk? C? Pilih. Kita Bicara love tadi ya. cuma love. Love, oke. Sekarang Oh, love-nya yang ada mana? 3 pilihan. Kita bicara tentang love, kasih kepada Tuhan, kasih kepada A, kasih kepada Tuhan, B, kasih kepada sesama manusia, C, kasih kepada ya. Oke. Sudah ada keluar tuh, ada yang A1, B, 1. Oh, yang A2, mana? kasih kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan ada Tuhan. 2, kasih kepada sesama manusia 1. Oke. Kasih kepada Tuhan ada 3. Alright. 4.
Oke. Oke. Tidak ada. Oke. Banyak kan B, cerita 4 tentang lawan kasih. 2. 5 lawan 2. Kayak mana kalau 6 lawan 2. Oke, kasih Tuhan. 6 Kayak lawan mana 2. kalau kita ceritakan sebagian mengenai kasih kepada Tuhan dan sebagian kasih kepada manusia. Cocok, bijaksana. Istri gua Iya kan? bijaksana. Coba Bapak cerita mengenai kasih kepada Tuhan dulu. Hah, kok mesti saya? Kan Bapak gembalanya. Oh iya, tapi kan ibu gembala lebih cantik. Ya, oke. Oke, kalau kita berbicara mengenai kasih, saudara, dunia ini mengenal, Alkitab mengenal ada 3 macam kasih. Yang pertama sekali tentunya kasih eros. Kasih eros itu adalah kasih nafsu. Nggak ada salahnya dengan itu. Ya, Tuhan membuat kita punya nafsu ada tujuannya. Supaya engkau bisa berkembang biak, beranak cucu, dan menguasai bumi seperti dikatakan firman Tuhan. Jadi kalau ada yang nggak punya nafsu di sini, boleh datang pada kita minta doain supaya punya nafsu yang besar. Bukan soal nafsu besar kecil, tapi nafsu itu harus ditundukkan. Jadi bukan nafsu yang menguasai saya, bukan nafsu yang menguasai saudara, tapi saudara yang menguasai Betul. nafsu. Mau nafsu besar, mau nafsu kecil harus dikuasai. Ya. Mau nafsu makan, mau nafsu seks harus dikuasai. Jadi bukan kita yang dikuasai sama nafsunya. Benar sekali. Kemudian yang tadi, pertama tadi kasih eros. Yang kedua? Yang kedua itu kasih filio. Filio itu dari bahasa Yunani, di mana filio itu nanti diambil jadi family, filio, family. Jadi ada kasih di antara jalinan keluarga atau darah, Itu bukan hubungan storge darah. ya? Hah? Filia pertemanan. Iya, family. Nanti dia bikin aku bingung. Jangan dibingungkan, orang ini nggak tahu. Nanti bukan aku aja yang bingung, mereka pun bingung. Jadi tenang aja. Oke. Tenang di Aku boncengan. taunya gini. Jangan aku taunya- tenang di boncengan, nanti jatuh kita dua-dua. Susah kan? Oke, tenang. Oke, kita sambung lagi ya. Jadi itu karena memang ada persaudaraan, ada pertemanan juga bisa. Nah, sekarang nomor 3 kita mau bicarakan yaitu kasih. Agape. Ih, pinter. Kasih agape. 100 itu Ibu Gembala. Kasih Tuhan yang tidak, Iya. yang ciri khasnya adalah tidak menuntut balas. Jadi mau saudara gimanain pun Tuhan itu tulus, baik, gak ada minta balasan. Makanya dia datang ke dunia untuk berkorban bagi kita, menebus kita. Karena memang kita gak sanggup untuk memenuhi standarnya Tuhan. Jauh banget kadar yang diminta Tuhan, mulai kemuliaan, kekudusan, kebenaran, semuanya itu gak sanggup kita penuhi. Nah, Nah, jadi gini. Karena dosa, manusia itu mencari kasih. Dosa itu datang membawa penolakan di dalam hidup kita. Dosa itu bukan hanya bawa penolakan, tapi membawa trauma akan penolakan. Kalau kita lihat di Alkitab, dalam Kejadian pasal 3, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, disitulah adanya penolakan. Ya, penolakan terhadap janji Tuhan, penolakan terhadap semua-semua. Betul. Jadi saudara-saudari, trauma kepada penolakan itu membuat hidup kita jadi susah. Jadi perlu sekali ada yang membuktikan penerimaan itu lebih lagi. Iya. Dan itulah yang dibuat oleh kasih Tuhan. Iya. Nah, Tuhan memang tidak senang dengan dosa. Tapi Tuhan suka dan mengasihi orang berdosa. Bukan berarti orang berdosa itu semuanya dikasihi Tuhan dalam dosanya, tapi artinya orang berdosa itu harus bertobat dari dosa-dosanya. Untuk menerima kasih Tuhan artinya juga harus bertobat daripada dosa-dosa kita. Dan karena kita sudah bertobat, maka kasih Tuhan itu akan membawakan penerimaan kepada kita. Nah, dosa itu membawa penolakan. Itu sebabnya banyak orang itu takut ditolak. Ya, karena sebenarnya ada dosa, bukan hanya dosa yang kita buat, tapi kutuk dosa dari dulu tertanam dalam kehidupan manusia, bahwa
Kita ini tertolak di mana-mana. Ya, itu sebabnya sorga sekarang mengirimkan anaknya Yesus Kristus supaya bisa ada satu pengertian bahwa sorga membuka penerimaan kembali. Itu sebabnya kalau kita mau menerima kasih Kristus, kita akan melihat bahwa ada penerimaan Tuhan pada kita. Kalau kita punya penerimaan, maka semua luka hati, semua sakit hati, semua trauma itu semuanya bisa terobati. Betul. Contohnya saya benar. Karena ini orang gagal terus di bidang percintaannya gitu. Jadi trauma. Sabar. Tapi inilah dia manusianya yang Ini datang ke dalam curcol. hidup saya. Gak serius. Tunjukkan dulu wajahmu yang cantik itu, Cinta. Males banget. Jadi benar. Sudah. Sekarang giliran saya. Sebentar, ini penting. Tunggu sebentar, ini penting. Giliran saya aja udah males. Tadi kan saya yang disuruh mau gimana sih? Tadi kan saksi ya. Tadi kan saya yang disuruh kan. Loh, saya lagi bicara kok gimana? Males nanti nembak-nembak. Bukan. Sekarang aja. Tapi trauma saya hilang. Amin. Kesedihan saya hilang. Amin. Dan juga sakit hati saya hilang. Karena apa? Karena ada yang menerima saya. Ya. Hari ini kabar baiknya Tuhan Yesus mau menerima kita semua. Amin. Kita nggak perlu hidup dalam trauma. Kita tidak perlu hidup dalam sakit hati. Betul. Kita tidak perlu hidup di dalam kekecewaan. Amin. Karena ada kasih Tuhan yang menerima kita. Amin. Oke, tadi mau silakan ganti-gantian. Iya. Aduh, untung gak sempat jadi curcol tadi ya saudara. Kemudian kalau yang kasih yang kedua, kasih. Tuh, saya udah tahu nembaknya kemana soalnya. Jadi sebelum saya ini mati kan gaya, saya pribadi, saya langsung ini. tidak di mimbar. Yang Jadi, kedua, apa? yang kedua yaitu kasih terhadap sesama. Loh, tadi kita bicara kasih Tuhan belum selesai loh. Ini Tuhan mengasihi kita. Kita harus bicara kita mengasihi Tuhan juga. Oh gitu. Iya. Oh, jadi ini nggak boleh cinta sebelah tangan, bertepuk sebelah tangan. Iya. Cinta itu kalau dia sebelah tangan nggak ada gunanya. Betul. Nggak jadi apa-apa. Mau cinta apa aja, kalau dia hanya sebelah tangan nggak bisa. Sama kayak tepuk tangan tuh mesti dua tangan. Kalau ini sebelah nggak ada bunyinya. nampar gitu. Dan nggak ada bunyinya, nggak ada bunyi. dampaknya. Nampar itu jadi sakit. Makanya kan kalau sebelah tangan ada cintanya sakit. Tapi kalau habis kalau nampar dia bahaya, nampar dia sendiri aja. Tapi kalau dua tangan, jadi bisa muji Tuhan, bisa muji orang, bisa buat lagu, dan bisa jadi topeng monyet juga. Oke, silakan. Saya kan yang sama. Hah? Saya kan yang sesama. Kamu fokus. Oh, saya fokus dari tadi. Kamu nggak fokus. Fokus. Kamu tepuk tangan. Tepuk tangan, iya. Tadi Maksudnya kan tadi cinta tidak bisa bisa bertepuk sebelah tangan. Cinta yang bertepuk sebelah tangan itu gak ada gunanya. Bikin sakit aja, sakit nungguin, sakit sakit kecewa, ya harapan tidak sampai, ya. Jadi Tuhan sudah memulai satu reaksinya yang pertama Tuhan sudah mulai satu Tindakan. pergerakan dia, tindakannya yang awalnya Tindakan yang awal. inisiatif Inisiatifnya Tuhan yang inisiatif pertama. untuk mengasihi. Jadi kita harus balas, ya, dan balas kita itu juga dengan cinta. Nah, baru bisa ada efektivitasnya, ada gunanya. Jadi kasih Tuhan itu juga kalau kita tidak balas, kita balas dengan penolakan, nggak bisa. Kasih Tuhan itu juga kalau kita tidak balas dengan tindakan, nggak bisa. Ada di Alkitab ditunjukkan bahwa Tuhan itu sudah lama menunggu, dan selama dia menunggu itu cinta bertepuk sebelah tangan itu. Pada Betul. waktu anak yang hilang. Ya tuh ada yang bilang saya jomblo. Oh, jomblo. Ayo, Tuhan memberkati yang jomblo. Yang cewek-cewek silahkan dilihat itu siapa? Siapa yang Itu jomblo cowok tadi? tuh. Iya. Marga Pangaribuan. Ayo sekarang yang marganya nggak sama, buru-burunya boleh, silakan boleh dicatat. langsung DM. ceklek gitu. Diceklek kamu coba. Dicekluk itu.
Ditulis dulu namanya, mana tahu ada di sini yang jomblo-jomblo yang Kalau ada lainnya, yang jomblo, silahkan. buat lagi supaya muncul lagi. Buat sekaligus saya jomblo nomor telepon gitu. Awas nomor telepon salah gunakan nanti. Gak apa-apa. Jadi kita lanjutkan lagi tadi. Tadi kita cerita mengenai apa tadi? Berbalas cinta. Jadi Saya sudah punya pacar Pak, tapi ini tadi katanya mau kasih, tapi giliran kita udah cerita ini kasih. lain, orang lain. Enggak, Ini lain, bukan. Hah? Dia kan tadi kan teman-teman kan bilangnya mau cerita tentang kasih, tapi kok pada bilang jomblo. Harusnya itu pasangan hidup tadi Loh, tadi mintanya. harusnya ngomong yang C dong. Oh, ini tadi ngomong yang A. Kita udah fokus kepada A, jadi terpaksa banting sendiri ke C. Gimana Ini sih? mau yang C atau mau yang A nih? Kita ulang lagi vote-nya. Kita ulang lagi. Enggak, vote. lanjut aja. Nah, Nanti, tunggu, itu nanti sedikit yang terakhir. Ada Jose bilang begini, saya sudah punya pacar, tapi katanya, aduh Jose, yang lain masih jomblo, kamu udah mau 2, gimana sih? Dan semua yang sebelum kata tapi itu nggak ada. Jadi Kata tapi itu, nakku, kata tapi itu menghapus semua ucapan kita yang di depan. Contoh, aku cinta kau, tapi berarti nggak cinta. iya, betul. Lihat bahas semua katanya. Mana cukup 1 jam. Harus besar kolektenya ya. Kalau bahas semuanya nggak cukup 1 jam loh. Beneran. Ini Bapak aja udah ngalor ngidul kemana-mana nih. Nggak, Ayo karena cepet. kurang tidur aja ini. Kalau gimana kalau saya tidur ke mama dulu yang bicara, dia orangnya serius, oke. saudara. Kalau saya nggak ada, nanti saudara sama serius semuanya. Ini saya kan kasih Tapi buku. kan saya serius, suami saya kan lucu, jadi imbang. Iya, makanya nggak jatuh kita karena imbang. Oke, tadi sampai mana kita cerita? Cari cerita tentang cinta yang bertepuk sebelah Iya, tangan. jadi di Nggak, itu Alkitab, nggak enak kan? Betul, nggak enak. Nggak enak. Siapa yang pernah cinta bertepuk sebelah tangan? Nggak pernah. Wih. Saya jadi malu saya. Ya Kasih udah. inisialnya dong. Mana tahu ada di serius. lingkaran pertemanan di sini. Serius. Oh, iya, iya. Banyak orang lihat. Oke. Serius. Oke, sekarang cinta bertepuk sebelah tangan. Iya, Oke, cinta jadi bertepuk kita sebelah tadi tangan. masih dalam topik A dulu. Nanti sebentar kita masuk topik C. Itu dari serius sudah dalam rohani. Saya hampir nangis. Oke. tadi cerita. Jadi Bapak Surgawi itu juga pernah mencintai tapi bertepuk sebelah menunggu, tangan. Iya. tapi tidak ada balasan. Dan Alkitab berkata pada waktu anak bungsunya itu pergi, setiap hari dia nunggu. Jadi begitulah Setiap hari kasihnya Bapa. Jadi tolonglah, janganlah biarkan kami menunggu. Kami yang mencintaimu ini menunggu. Tolong berikan jawaban yang pasti. Maksudnya kalau nunggu kayak gitu kan, sementara yang dari satu sisi itu sangat-sangat mencintai, Iya. it is a painful experience gitu loh. Iya, betul. Sementara Tuhan udah berikan semuanya buat kita. Iya. Jadi kalau saat ini ada di antara teman-teman yang belum memiliki hubungan yang erat atau intim dengan Tuhan, we just wanna tell you that God loves you so much. Yes. Tuhan tuh sayang banget sama kalian. Mungkin jalan-jalannya itu kalian nggak paham. Ya gimana lah, otak kita cuma segini. Sementara Tuhan itu He's the creator of the universe, pencipta alam semesta. How you can understand that gitu. Sementara kita belajar satu subjek pelajarannya aja udah keriting nih, lihat nih keriting kan, nah, keriting. Ini rontok. Dilarang mempermalukan Enggak, semua. bukan. Yang mau saya beritahu, Loh, dia cerita keriting cantik. bukan, pikiran kita itu bisa, jangan ada sakit hati di antara kita. Maksudku, pikiran kita itu nggak bisa sepenuhnya memahami pikiran Tuhan. Iya. Jadi kalau jalannya Tuhan nggak sesuai dengan yang kita inginkan, itu simply because memang kita nggak paham bagaimana Tuhan mau. Sebagai contoh ya, bagaimana saya mau mengajarkan kepada anak-anak saya cara menyetir mobil, sedangkan mereka tingginya aja belum sampai untuk menginjak pedal gas dan pedal rem. Betul. Gitu. Jadi nggak akan bisa terpahami sepenuhnya. Betul. That's why kalau misalnya ada yang nggak cocok di dalam pikiran kita gitu,
atau dalam hati kita tentang Salah, kok pikiran bikin- sini. pikiran Ya, di sini. pikiran sini. Hati di sini. Oke. Hati di sini. Kalau tentang satu kejadian misalnya, kok Tuhan izinkan sih pandemik ini ada sama saya? Kok Tuhan izinkan sih orang tua saya pisah? Kok Tuhan izinkan sih ada musibah datang ke keluarga Kok Tuhan saya? izinkan si putus pacar. Padahal kayaknya bulan depan udah mau TPN gitu kan. Waduh, sedih saya sekali. Teringat masa lalu saya ini. Kasih aja inisialnya, mana tahu nanti di situ ada. Mama lanjut dulu. Saya mau. Jadi ntar dulu. Jadi makanya kalau siapa tahu ada di sini teman-teman yang malam ini tersadar, kepengen punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kepengen kenal Tuhan lebih lagi, kepengen jadikan Tuhan itu bagian dari hidup saudara, yang menjamin kehidupan saudara dalam kekekalan nanti, menjadi juru selamat. Saudara adalah baik kalau saudara itu doa sama Tuhan. Amen. Doa sama Tuhan, undang Tuhan datang. Iya. Itu doanya bisa sesederhana, Tuhan, saya tobat ya Tuhan, saya nggak ngerti jalan-jalanmu, tapi saya mau kenal Engkau lebih lagi. Masuklah dalam hati saya, jadi juru selamat pribadi saya. Amen. And then you said, mulai saat ini dan sampai seterusnya, saya mau jadi anak Tuhan. Amen. And I want to follow you for the rest of my life. Yes. Amen. Amen. Sesederhana itu ya Pak Gembala ya doanya. Sangat sederhana. Dan itu ketika kita berdoa demikian, itu cinta Tuhan itu terbalaskan. Dan kalau namanya cinta terbalaskan, hati ini puas. And nothing better, tidak ada satupun yang bisa memuaskan hati lebih daripada kalau kita tahu bahwa ada yang mengasihi kita, ada yang mencintai kita. Betul. Dan juga ada yang kita cintai. Manusia ini nggak bisa hidup sendiri. Betul. Dia perlu seseorang untuk bisa berbagi rasa, berbagi cinta. Itu Buku sebabnya. Kejadian kan bilang tidak baik manusia ini seorang diri. Jadi ya mungkin sekarang kalau masih sendiri masih ada temen ya, tapi nanti kalau ke depannya itu tidak membawa kebaikan gitu. Amen. Ya. Jadi adalah baik kalau manusia itu punya teman, punya pasangan. Jadi sebenarnya ini pun bisa jadi salah satu topik doa kalian. Iya. Kalau kalian belum punya pacar ya, kalau udah punya pacar jangan Lain doain topik lagi. doanya lain, bukan itu lagi. Topik doanya supaya Tuhan Langsung ada nyatakan, Tuhan kesempatan. tunjukkan, Tuhan bukakan, Tuhan awas jangan ada macam-macam pikirannya ya. Buka jalan, tunjukkan Iya. kehendak Tuhan gitu Betul. supaya bisa melangkah lebih jauh lagi. Iya, betul. Kalau kita nggak ngelangkah lebih jauh, kita nggak jauh-jauh. Betul. Kalau kita nggak jauh-jauh, nggak nyampe-nyampe. Kalau kita Jangan emosi. Tadi apa tadi sudah siap ya? Udah. Jadi Udah, tadi yang siap. pertama, yang tadi minta yang pertama itu tentang kasih kepada Tuhan. Dan yang kedua sekarang kasih kepada manusia. Dia minta Nah, langsung say aja, dia minta nih berhubung karena waktu. waktu Jadi kita udah mau langsung. habis. Iya, jadi Masa sudah mau habis cepet banget. enggak, belum, masih ada setengah jam lagi. Oke, kasih kepada manusia. Saya bikin cepet-cepet ya. Ya. Kalau dari firman Tuhan dikatakan, kasihlah sesama manusia seperti Dirimu sendiri. dirimu sendiri. Jadi apa yang lo mau orang buat kepada lo harus buat pada orang lain terlebih dahulu. Ada amin. Amin. Kamu kepengen makan yang enak, jangan kamu kasih saudara kamu makanan basi. Sisa-sisa, betul. Atau makanan sisa. Kamu tahu kalau misalnya naik kendaraan itu enak, jangan kau biarkan teman kamu jalan kaki. Betul, gendong dia. Betul. Hah? Kok gendong? Bawa masuk kendaraanmu ikut serta dia. Kalau kamu tahu misalnya teman kamu itu dan ada satu lagi dibilang firman Tuhan. Katanya kayak gini, perbuatlah kepada sama manusia apa yang kamu ingin dia perbuat kepada kamu. Itu juga membantu supaya orang itu suka sama kita, mau berhubungan sama kita. Jadi kita nggak hidup sendiri. Jadi kalau mungkin tadi ada yang nanya kan, katanya manusia nggak bisa hidup seorang diri, tapi kok aku sendiri terus ya? Nah, mungkin kayak mana kita panggilnya apa? Teman, saudara, adik, mungkin
Bapak Ibu Saudara ya, enggak lah, teman saudara adik, mungkin semua yang menyaksikan malam hari ini, tadi kalau ada yang berpikiran, saya kok masih sendiri aja ya, tadi katanya manusia nggak bisa seorang diri, ya mungkin kamu belum buat, itu firman Tuhan yang bilang, kamu perbuat kepada sesamamu, Orang lain. seperti apa kamu ingin dia Iya. perbuat untuk kamu. Mungkin banyak kamu buat itu, cuman apa yang kamu buat untuk dirimu aja. Iya, Nggak pada orang lain. betul, dua itu deh Contoh kuncinya. ya, kalau kita pengen dikasihi, maka banyak tabur mengasihi. Betul. Mengasihi orang. Mengasihi binatang, Jangan mengasihi diri sendiri. mengasihi yang lebih tua, mengasihi yang lebih muda, Iya. gitu. Jadi dengan demikian, orang yang nggak dikenal, mengasihi itu orang taburan. yang bahkan kalau dibilang sama Firman itu kamu mengasihi orang yang paling hina sekalipun. Jadi kamu tabur. One day kamu akan menuai. Betul. Bahkan kalau dibilang sama Alkitab, tuaian itu selalu lebih lebih besar. daripada taburan. Jadi gini, kalau kita nggak suka dibentak-bentak, jangan membentak-bentak orang. Kalau Walau kita, bos. kalau kita nggak suka diperlakukan tidak sopan, jangan perlakukan orang lain tidak Tidak sopan. sopan. Kalau kita nggak suka digini-giniin, Nggak apa-apa, saya suka kok Gitu. lagi saya suka. Kalau kamu digini-giniin, digini-giniin, kamu jangan gituin Jangan. orang, karena apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Oh, aku nggak apa-apa kok digituin. Ya udah, nikmatin digini-giniin orang, seumur hidup digituin. Aku kan bos, aku kan boleh, dia kan karyawanku. Oh ya udah, satu hari yang akan datang bos lain iya lebih akan tinggi. datang musim yang berubah, musim yang berganti. Namanya musim menuai. Musim menuai. Nanti mau namanya bos juga ya tetap akan menuai juga gitu. Betul. Jadi makanya kita itu balik-baliknya kan, kalau misalnya hidup ini selalu ingat apa yang kita tabur itu yang kita tuai sama sesama kita. Perlu diingat tadi ya, tuaian itu lebih besar dari taburan. Jadi kalau kita tabur angin sepoi-sepoi, siap-siap dapat angin puting beliung. Makanya hati-hati. Iya. Jadi kalau kita tabur yang baik, baliknya sama kita jauh lebih baik. 30, 60 sampai 100 kali 100 ganda. kali ganda. Itu kata Firman. Waduh, kita maaf suara-suara ini saudara. Kita lagi siaran di samping sirkuit. Sirkuit Sentul. Nanti besok-besok kita siaran samping biskuit. Terus, Biskuit Kongguan. terus tadi kita Jadi- cerita ya. Kemudian kalau mengenai kasih juga, saudara, salah satu inti daripada kasih itu adalah kita tuh apa yang kita katakan. Kalau kita bilang kita mengasihi, maka tindakan kita juga perlu mengasihi. Penting. Jangan pakai hanya mulut doang kata Alkitab. Di bibir saja. Iya. Ada lagunya loh. Oh, gimana Cok? Keren. I have no idea. Alah. Pokoknya jangan di mulut aja. Mana sih lagunya? Coba kamu dulu yang bicara, nanti aku ingat-ingat lagunya. Oh, ya. Gini, pokoknya kasih itu bukan cuma di mulut. Aku mengasihimu, aku belain kamu, aku mau mati bagimu. Tapi kemudian ketika ada situasi, malah, misalnya contoh, gua mau mati untukmu. Malah ketika ada situasi di mana ini cewek dirampok, malah dia belain perampok, bagi-bagi harta rampasan lagi sama perampok. Kurang ajar itu, pacar siapa itu? Kalau jadi- kita mengasihi orang tapi malu ungkapin gimana, Bu? Loh, itu lain. Ini itu. saya suka ini ngasih Iya. tahu ini. Jadi kayak saya dong, baru kenalan 2 Apa kali sih ini? langsung tembak dor dan langsung ditolak. Ini mau dikasih tips ini. Aduh, ini tipsnya kita agak mahal ini. Oh, ya Kalau- pakai webinar. Kalau kita mengasihi orang tapi malu ungkapin gimana, Bu? Kalau dari saya, perlu diingat saya ini orang Batak. Wih, Jadi orang Batak Batak. tembak langsung. Jadi kalau saya, kalau memang sudah suka ya bilang aja. Tapi bilangnya gimana? Dibilang. Karena seringnya kayak gini. Seringnya kayak gini kan, Pak Gembala. Gimana? Dia kalau sama orang lain, I love you. I love you. Tapi orang Batak gitu kan. Tapi giliran ketemu sama orang yang dia sukain,
ludahnya lebih banyak daripada kata-kata yang keluar gitu. Gitu. Kalau memang nggak sanggup ngomong, ditulis gitu. Ditulis di mana, Bu Ditulis Gembala? di surat lah, kasih langsung. Tapi sekarang nggak zamannya surat lagi, Bu Gembala. Kalau kita lewat SMS atau lewat WhatsApp, itu kurang nyali namanya. Jadi gimana? Harus ditemuin langsung dong, Ya, karena gimana pun jumpai. kan nanti dijumpai juga kan. Setuju. Gimana mau hidup sama-sama seumur hidup kalau ngomong aja nggak bisa? Karena itu, iya. itu penghalang daripada apa namanya? Penghalang maksud Tuhan itu. Iya, karena Kalahkan rasa takut itu. Iya kan? karena kan memang ini very much helping ya, handphone itu sangat-sangat membantu kita dalam kerja, dalam belanja atau apa. Pokoknya zaman sekarang sangat banyak terbantu. Tapi kalau dalam hal hubungan itu mengenai ini loh, emosional, hati. Dan kita selalu lebih prefer ya the good old ways. Yaitu ya kita ketemu ngomong langsung, hey, gimana? Coba kita praktek deh. Gimana? Ini. Saya cowoknya atau kamu ceweknya atau gimana? Cowok sejati. Berarti kamu yang nembak. Ya jelas dong. Cewek juga boleh nembak gak sih Pak Gembala? Ini susah jawabnya. Kalau dari saya adalah lebih baik susah jawabnya ini, iya. Lebih cowoknya baik cowok. nembak. Tapi kalau cowoknya nggak gerak-gerak gimana? Tapi adalah baik kalau ceweknya kasih sinyal. Nah, Karena gini, kayak tadi kan cowoknya kan udah berjuang nih, udah berjuang. Mau ngomong kan udah gitu-gitu Iya. kan. Kalau misalnya yang ceweknya bisa kayak gini, abang kenapa? Sebentar ya bang ya, saya buatin teh manis dulu ya bang ya. Itu akan sangat memberikan apa namanya, stimulus. Memberikan stimulus ke ekonomi. Apa dong? Memberikan apa? Iyalah, sinyal. Sinyal. Dan cowok itu pintar baca sinyal. Nah, kalau dia nggak pintar baca sinyal, dia harus beli antena baru. Katanya Pak Gembala please disimpan, aku terlambat, aku ketinggalan katanya. Mudah-mudahan bisa nak. Mudah-mudahan bisa. Kadang-kadang dia nggak mau. Karena kadang-kadang aku nggak mau loh, nggak mau Iya. dia kesimpan loh. Bukan, jadi bukan kita nggak mau. Di Facebook kita ada kok. Di Facebook kita ada. Di Facebook nanti kita tanya. YouTube juga Nanti ada. kita Di tanya YouTube sama ada. kakak-kakak tim multimedia ya. Di Facebook ada, di YouTube ada, Oh, katanya di Indomaret sinyalnya nggak juga ada, bagus. di Kasian. Indomaret, di Alfamart ada. Apa sih kamu itu? Tak bisa dibeli. Itu sinyalnya nggak bagus katanya dia. Kasian sinyalnya. Oh. Aduh. Sorry ya, Iya. kami ikut bersimpati dengan keadaan sinyal kamu. Iya. Nanti kita beli sinyal baru. Aduh, dia bilang shalom, shalom, iya. Shalom juga. Tuhan memberkati. Makanya. Shalom alaihim. Tadi gimana coba kita praktek dulu gitu Ayo, kan? ayo, Oh, tadi kan udah praktek. Belum. Ini kan si cowok mau nembak ini ya. Jadi gini, cowok-cowok kita memang meriskankan segalanya. Termasuk juga yang pertama kita riskankan uang. Uang. Jangan sampai si cewek yang membayar. Karena kalau dia yang membayar, maka itu nilai kita akan berkurang di hadapan dia, di hadapan orang tuanya, di hadapan Ini udah teman-temannya, kemana-mana dan di hadapan loh. Tuhan. Orang sih, nembak loh. memang betul sebentar. Jadi nomor satu kita riskankan segalanya. Nomor dua kita riskankan juga harga diri. Karena ada kemungkinan bahwa kita akan ditolak mentah-mentah. Apalagi masih lumayan kalau ditolak setengah matang. Ini mentah-mentah ditolak saudara. Belum ada rasa sedikit pun. Oke, jadi kita praktekkan sekarang bagaimana, oke? Apa tuh? Dia yang curhat katanya suaminya nggak peka sama sinyal. Ya, Waduh. kalau sinyalnya nggak ini, kalau sinyalnya dia nggak peka, ibu bikin aja lampu lalu lintas gitu langsung. Karena sinyalnya Kalau udah suami nggak perlu pakai sinyal lagi, Bu. langsung Langsung to the point aja. Iya, udah suami. Jangan, ada banyak anak-anak di sini. Anak-anak, Adain webinar katanya. jaga kekudusan. Cepet loh. Ya, oke. Nanti nggak jadi-jadi. Jadi saya sedang membawa kekasih hati Ini saya siapa sih tadi yang nanya itu? Yang mau saya tembak ke Malu-malu sebuah katanya. restoran. Oke, jadi inilah kita di restoran saat Di ini. restoran. Ya, oke, jadi ada Ada pelayannya nanya, Ini. Bapak mau pesan apa? Bapak Ya. mau pesan sekarang? Kalau laki-laki, jangan diganggu ceweknya mesan. Walaupun harganya mahal, tetap tenang. Itu satu, tetap tenang.
Nanti steak 120.000. Jesus. Apa syakara besar. Jangan kita tenang. Tenang. Oke. Ibu, ini datang pelayan mau kasih Datang pelayan makanan, kasih. kasih makanan. Selamat malam, katanya gitu. Ibu pilih makanannya ibu. Oke, terima kasih ya. Saya juga ada makanan. Kamu makan apa? Sepertinya di sini steaknya enak. Nggak mau steak. Oh, kalau gitu seladanya enak. Kok selada sih? Sambal belacan aja. Bukan, nggak boleh kayak gitu. Kita lagi kasih contoh. Tanya, kok diri kamu Bertin. jadi mau apa? Iya, sebentar. Gitu loh. Iya, oke. Tanya, Iya, baik kan? betul, iya. Terus. Saladnya enak juga di sini. Kayak salad apa yang enak? Di sini ada beberapa pilihan. Kamu maunya yang mana itu ya? Ada salad udang. Kemarin saya coba salad ayamnya lumayan lah. Suka Enak? ayam nggak? Suka. Salad ayamnya ini enak. Porsinya gede nggak sih? Bisa bagi dua nanti Oke, kalau udah. nggak. Oke. Soalnya aku nggak habis. Nah, biasa kan kayak gitu kan. Gitu kan. Padahal. Kalau sudah bisa sepiring berdua, men. Udah lanjut. Oke, Cepat lanjut, nanti kalau nggak oke. kelamaan. Ya, oke. Nah, baru minumnya kita minum apa ya? Kamu nggak pesen? Nanti Saya- terlalu sedikit makannya. Mungkin saya pesen yang kecil-kecil aja ya. Kalau misalnya kita bagi-bagi snack boleh nggak ya? Boleh? Oke. Bisa. Snack itu mau snack apa? Ini ada pilihan, ada lumpia, ada French fries. Kamu maunya apa ini? Lumpia aja kali ya. Lumpia enak ya, ya. Iya, Lumpianya, oke. Jadi kita pesan. Lumpia Oke. ya. Minumnya. Minumnya tadi kita belum Aku minumnya. mau yang hangat aja. Apa sih? Lemon tea Lemon hangat. tea hangat bagus kayaknya ya. Oke, kita pesan. Oke. Udah selesai pesan kan? Ya. Udah selesai. Ya. Oke. Ya. Terus ceweknya kan tadi kenapa kita mau ngapain kesini? Ini pertanyaan atau? Ya langsung. Ini kan ceritanya lagi Oh ya, oke, kan, ya, gitu oke, kan. ya. Kita mau ngapain kesini? Gini, sebenarnya saya ngajak kamu itu kemari. Ada yang saya mau kasih tahu sebenarnya gitu. Cuman sepertinya waktunya belum tepat. Jadi lagi ntar deh siap makan dulu dah gitu kali ya lebih bagus. Penting. Lebih baik ngomongin waktu sudah kenyang, oke? Betul, iya. Karena kalau belum kenyang nanti susah. Dia Nggak fokus. Iya. Coba gini ya. Nanti kalau dia nggak Betul suka, loh. marah dia, datang makanan itu makannya dicoplokin ke mulut kita nanti ke muka kita nanti. Tapi kalau udah makan, Ketawa, lihat tuh ketawa kan, panjang banget. Udah. Beneran, serius kita ada temen hamba Tuhan dari gereja besar, which is kalau misalnya kita sebutin namanya, saudara bakal tahu. Jangan. Tapi kita untuk ini kita menjaga konfidensialnya dia. Dia nembak ceweknya itu, which is adalah hamba Tuhan yang besar juga. Dia itu nembaknya itu setelah dikasih makan bakmi 1 mangkok dan snack 1 mangkok. Hasilnya diterima loh. Iya. Karena udah kenyang kan. Jadi I love you. Udah kan datang makanan. Datang makanan, makan dulu. Doa dulu dong. Doa ya, dulu. doa. Nah, siap. Udah doa, Oke. makan, set minum, udah. Habis itu cerita-cerita lah. Kalau cowoknya mungkin udah kerja atau ceweknya udah kerja bisa cerita tentang kerjaan. Kalau masih kuliah semester akhir ya, jangan semester awal karena masih banyak loh pelajarannya nanti nggak fokus. Betul. Jadi salah satu tipsnya juga kalau memang mau pacaran itu baiknya udah ini ya, Udah punya duit. Udah Udah nggak- punya kerja. udah- punya kehidupan. Tafsir tadi potong terus. Istilahnya udah memang di apa namanya, kan dalam hidup itu kan memang ada waktunya gitu loh. Nggak pula masih sekolah, masih SMA udah pada pacaran. Kalau memang SMA pacaran berarti mau nikahnya nanti begitu lulus SMA, dan saudara bisa bayangkan usia 17 tahun udah mau nikah, kayaknya masih terlalu dini ya. Aduh. Karena nanti pernikahan dini. anggaplah pernikahan, terus habis itu nanti punya anak umur 18 atau umur 19, memang siap gitu.
ya nggak buat cewek aja, karena termasuk kalau misalnya menikah punya anak itu kan termasuk perubahan bentuk tubuh, hormon, kemudian tanggung jawab. Betul. Yang laki-laki juga apakah sudah siap untuk bangun tengah malam gantiin Iya, popoknya betul. baby? Itu tugas saya dulu, hadir. Kemudian untuk menafkahi istri dan anak, gitu. Jadi cinta ini lain. Cinta ini beda dengan militer. Kalau militer, siap! Gitu, siap! Nah, kalau cinta ini nggak bisa gitu. Memang mesti benar-benar siap baru siap. Kalau militer kan nggak bisa bilang, bosnya bilang, kau kesana. Nggak siap bos, oh bahaya ditembak dor gitu. Tapi kalau kita cinta ini memang harus siap. Maksudnya apa namanya tadi itu kan saya kasih tauin kan kalau ada ini mau bilang Tar ya, umur 25 boleh gini. Bukan masalah umur, adikku, anakku, enggak. Bukan masalah umur, masalahnya kamu sudah siap belum? Kalau misalnya tadi itu kan saya cerita mengenai studi, jadi baiknya studi selesaikan dulu. Kenapa? Karena kalau studi udah selesai, kalaupun nanti perlu cari kerja, itu udah siap gitu loh. Atau saudara punya usaha ya bisa. Karena gimana pun kan, kalau misalnya pacaran tuh kan paling makan cuma sehari itu paling cuma sekali ya, paling banyak pun 2 kali, itu udah ketemunya udah lama banget. Tapi kalau udah nikah itu sehari itu makan 3 kali loh, belum itu baru satu mulut yang dikasih. Ini 2. Jadi nanti kalau lahir satu lagi 3. 3. Dan yang 3 ini paling sulit, yang nomor 3 ini. Karena makannya nggak bisa sama kayak makanan kita. Kita makan lapar, kita bikin indomie sama telur aja udah cukup. Dia nggak, dia ada minum susu, kemudian bubur bayi, baru popok bayi, baju bayi lagi. Which is baju bayi tiap 3 bulan itu berubah. Ayo belanja baju lagi. Dan dia nggak bisa di tempat tidur itu, nggak bisa apa namanya, tempat tidur yang biasa, harus ada yang ada jagaannya, apa sih namanya, pembatas-pembatasnya, karena bayi kan kalau nggak bahaya jatuh apa segala macam. Belum lagi vaksin tiap bulan. Betul. Vaksin tiap bulan, ketemu dokter, senyum-senyum, cus 300. Kalau masih mau dia 300. Iya, jadi dokter nggak mau dibayar BPJS kalau vaksin. Jadi yang itu kan harus dipertimbangkan. Jadi makanya adalah baik kalau mau masuk dalam pernikahan itu laki-laki dan perempuannya memang udah siap. Ya. Sudah jadi, siap lah semuanya ya. Siapnya itu nomor 1. Udah kemana-mana sih ini sebenarnya. Ini kan kita siap. Siapnya itu nomor 1. Karena tadi soal nembaknya. Iya udah, nanti sebentar kita masukkan lagi, ini penting. Siap itu nomor 1 itu adalah siap dalam kedewasaan. Betul. Karena yang namanya menikah, gini. Pacaran itu harusnya pemikirannya sudah pada pernikahan. Pacaran itu tidak pikirannya kepada senang lagi. Kalau mau senang itu jangan pacaran, itu temenan. Supaya dengan demikian jangan sampai melewati batas-batasnya. Karena kalau udah namanya pacaran, dia harusnya fokusnya pada pernikahan. Nah sekarang kalau kita cerita pernikahan harus siap. Siap itu nomor 1 adalah kedewasaan. Dan kedewasaan itu adalah pilihan. Umur nambah terus, tapi kedewasaan belum tentu nambah. Ada orang yang memang usianya masih muda, tapi dia sudah dewasa dalam pemikiran. Maksudnya bukan muka tua, lain bermuka tua, bukan begitu maksudnya. Tapi dia dewasa dalam pemikiran. Tapi ada orang yang sudah pun umurnya tua, masih juga kanak-kanak. Nah kanak-kanak ini bukan berarti kemana-mana, bukan begitu. Ya mungkin dia berdiri di depan orang menawan, cantik, tetapi begitu kena kepada satu problema, masalah, atau dihadapkan kepada real life, kehidupan sesungguhnya, maka dia akan bertindak seperti anak-anak, misalnya merengek, merajuk, marah-marah, bingung, tidak berani ambil tanggung jawab, gak bisa ambil keputusan, dan tidak berani mempertanggungjawabkan keputusan yang diambilnya. Nah ini semuanya gak bisa, karena ketika kita menikah, Alkitab berkata bahwa kita meninggalkan
ayah dan ibu, ada bersama dengan orang yang kita cintai, yaitu istri kita. Nah, itulah dia dimana keputusan kita itu bukan lagi keputusan ayah ibu, uang kita pun bukan uang ayah ibu. Jadi ini penting sekali kita tahu sebelum kita itu menentukan jalan yang selanjutnya, siap dulu. Siap itu yang pertama kedewasaan, dan yang kedua itu perlu namanya infrastruktur siap untuk pernikahan. Ya, infrastrukturnya itu termasuk pengetahuan, pekerjaan, keuangan, dan juga rencana ke depan. Jadi bukan hanya mimpi. Banyak orang membangun pernikahan itu dengan mimpi. Kayak di sini banyak yang baru sadar, waduh, waktu nikah itu ternyata banyak banget yang harus disiapin. Nanti Dek, kalau kita menikah ya Dek, kita tinggalnya di Amerika ya. Itu mimpi sayang. Kalau teman-teman yang ada di sini sekarang nonton, itu kebanyakan kalian nonton itu drama-drama Korea atau sinetron-sinetron. Sebenarnya itu bukan satu kehidupan nyata deh. Kita kasih tahu apa adanya sama kalian. Kalau itu cuma film doang gitu. Ada skripnya, itu ada yang ngarang. Jadi dia kalau yang namanya pernikahan gitu kan, apalagi kalau teman-teman ada yang lihat selebgram gitu, aduh, itu semuanya itu yang sudah ada lihat di Instagram itu semuanya udah difilter, udah diedit. Yang ini lain, yang ini Instagram juga soalnya ini lain. Nggak, maksud saya kalau kalian jadikan itu patokan pacaran, jangan. Itu salah gitu. Jangan, nanti kecewa, nanti terkejut, itu yang susah. Orang yang terkejut, Alkitab berkata dia oligopistos. Oligopistos itu artinya terdiam karena terkejut. Betul. Dan semua yang diam adalah sasaran empuk bagi setan untuk ditembak. Kalau misalnya pacaran berharap kayak di film-film Korea, lebih baik kalau saran saya sih kamu jadi artis aja sekalian gitu. Karena kalau misalnya karena kalau dalam pas banget nih, pacar saya selalu pengen saya perlakukan seperti film Korea apa sebab. Nah, aduh, itu pacar kamu itu mimpinya terlalu banyak. Iya, beneran. Kalau misalnya lucu-lucuan, kalau misalnya kita lucu-lucuan sekali-sekali boleh lah. Misalnya kita pergi gitu kan, terus habis itu dia datang bawa bunga, terus lari-lari dari jauh. It sounds funny, right? Tapi kalau misalnya terus-terusan kayak gitu, that's not real life. That's not real life. Real life itu ketika istri ada di ruang bersalin, itu real life. Nggak ada gitu di film Korea. Nggak, maksudnya itu real life itu kayak gini loh teman-teman. Real life itu kalau misalnya kalian sama-sama, terus kamu kerja, dia kerja, dan kalian punya visi yang sama, dan kemudian kalian itu sama-sama mengerjakan visi itu untuk boleh jadi kenyataan. Itu tujuannya utama lah. Itu memang itulah yang kita inginkan. Dan kemudian ketika kalian menghadapi masalah, misalnya ada masalah itu, contoh masalah keluarga, entah pihak cewek atau pihak cowok itu ada yang nggak setuju dengan pasangan kalian. Nah, bagaimana kalian mengatasinya? That's real life gitu. Karena memang pada kenyataannya memang seperti itu akan kita hadapi. Nggak semuanya orang akan suka dengan keputusan kita. Betul. Jadi bagaimana cara meyakinkannya? Terutama kan kalau di keluarga itu adalah orang tua kan, which is mereka lah yang membesarkan kita. Gimana cara meyakinkan? Harus dihormati, tetapi bagaimana cara ngomongnya itu real life. Iya, kayak mana kita mengatasi masalah, kayak mana kita bertanggung jawab terhadap pilihan kita. Ketika saya menikah dengan Bapak, saya pun ketika saya memutuskan untuk menikah dengan Bapak, saya pun harus mengambil konsekuensi logis daripada pilihan saya. Betul. Karena Bapak juga melakukan hal yang sama ketika dia sudah dapat dari Tuhan, oke, ini pilihan saya, kayak gitu. Dia pun harus membuat pilihan dan ada konsekuensi logis daripada pilihannya itu. Iya, betul. Itulah namanya dewasa. Kita jalani, kita ambil pilihan kita dan kita jalani konsekuensinya. Nggak bisa kayak anak-anak. Anak-anak kan dianya pilih, tapi dia nggak jalani konsekuensi logis daripada pilihannya. Contoh, anak saya, dia beli boneka, dia nggak ngelihat harganya, jadi dia bawa ke kasir, dia nggak mau bayar. Dia tunggu bapak sama mamanya datang untuk bayarin belanjaannya. Tapi kalau orang yang dewasa, dia akan bayar gitu sendiri. Iya. Dia lihat, saya bisa nggak beli ini, saya sanggup nggak beli ini. Kalau saya sanggup, saya ambil, saya ke kasir, saya bayar. Nah, makanya ini nasihat. Kalau kamu sekarang punya pacar dan sekarang kamu sudah hitung-hitung,
nggak sanggup, udahlah. Mm-mm. Lebih baik sekarang daripada nanti jauh lebih rumit lagi. Betul. Karena, nah sekarang mungkin banyak yang menjadi sakit. Mohon maaf lah ya, mohon maaf. Demi kebahagiaanmu, serius. Jadi dulu juga saya pernah jumpa satu orang, kalau boleh dikatakan bukan kalau boleh, memang cantik, baik. Kemudian ketika jumpa gitu dia orang Belanda, ya cantik betul, baik. Dan ketika kita jalan saya tanya mau jalan di mana, dia kemana? Dan dia bilang mau jalan ke Belgia. Oh, ke Belgia? Ngapain ke Belgia? Mau belanja. Nah, waktu itu saya langsung mikir, nyanggup nggak lo dengan tipe perempuan seperti ini? Dia baik, dia cantik, dia seksi, dia semuanya yang kau mau, tapi ada satu bagian ini kau tuh sanggup nggak gitu. Saya sudah bayangkan nanti kalau saya khotbah di Medan, dia pasti ke Singapura tuh belanja-belanja. Ya jadi saya pikir wah, memang suka gitu, suka sama dia, tetapi konsekuensi daripada pilihan saya untuk mengatakan yes sama dia itu terlalu besar. Nah, saya rasa saya tidak akan bisa hidup terus-menerus dengan satu, bukan penderitaan, tapi konsekuensinya itu nggak sanggup saya tanggung gitu. Jadi karena saya nggak sanggup saya tanggung, saya keluar dari situ. Dan puji Tuhan, Tuhan tuh baik. Kalau kita mengambil keputusan dan keputusan itu ada seperti apa yang maunya Tuhan, maka Tuhan akan kasih yang lebih baik lagi. Udah ada yang nangis tuh, Pak. Oh, ada yang nangis. Ada, kita udah terlalu serius, udah. Kita mau senang Anak banget. orang udah, ayo. Ada. Dah, jangan. Kita mau senang aja, Kita mau senang aja dulu. Nanti kita webinar, Udah ada yang nangis. webinar nangis, nggak apa-apa. Nanti kita cerita itu. Anyway, Teman-teman mau nggak sih kalau misalnya kita bikin seminarnya mengenai pasangan ya, hidup? siapa yang mau buat? Memang sih sebenarnya kita itu kita kan bulan Agustus ini ulang tahun pernikahan. Kita tuh rencana mau bikin suatu kejutan buat kalian yang berkaitan dengan cinta, dengan pasangan hidup, tentang love gitu kan. Cuma kita juga perlu tahu dong, teman-teman mau nggak sih kalau kita bikin seminar mengenai pasangan hidup? Kita bikin webinar, mau nggak? Mau? Ayo kalau mau Buat yes. yes gitu Ya, kayak. yang mau buat yes tolong supaya kita apa yang namanya? Oh, kantongku ada yang katanya. mau. Kenapa? Kantongnya kenapa? Pasti Karena koyak. Mau kan ada dua yang tuh, mau. Udah. Yes Dia atau mau? ya. Ditunggu webinarnya. Ditunggu ada mau 3, ya. ada 4, ada 5, setuju. Kalau- yes, setuju. Kalau webinarnya ada 6, kita ada 7. Oh, ini yes ya, kalau dibuat 3 kali itu hitungannya 1 atau 3. kalau 8, mau 9. Oh, kita boleh, bikin webinar oke. ya mengenai Ya, pasangan siap. hidup, mau ya. Oke. Oke, berarti udah bener ya kita Benar. memang mau ke arah sana sih, kita mau bikin webinarnya. Heeh. Webinar 1000 yes. Wow. Oh, 1000 yes. ini gua balikin Oke. 999. 1000 yes, iya. Oke. Karena ya biar nggak salah pilih pasangan. Iya amin, benar. Kalau ya, amin. jangan Tuhan tolong deh jangan sampai salah Tuhan, pilih Tuhan. pasangan hidup. Tuhan pimpinkan. Sebenarnya ini sudah kemana-mana sih sebenarnya Ya Pak udah. Gembala ya kan. Tadi Ya. kan kita udah bicara mengenai cinta. Terus habis itu dari cinta mengenai Tuhan kepada kita kepada Tuhan. Kemudian ini saya ambil ininya ya, kesimpulannya ya, yang kemudian tadi saya menjelaskan bagaimana caranya supaya kita bisa mengasihi sama manusia, yaitu sesama kita. Kita kasih seperti diri kita sendiri dan perbuatlah kepada mereka seperti apa kita ingin mereka perbuat kepada kita. Iya, Itu yang tak betul. bertuai. Lalu ada yang nanya tadi kan, Pak, gimana sih caranya supaya saya tuh mau nembak cewek tapi malu. Terus Ya habis itu nanti kita sambung lagi lah di webinar kita belum sambung selesai lagi. tadi Iya ya. bener ya. Ya. Anyway, karena waktu kita juga sudah sangat terbatas, jadi jangan left dulu. Kenapa? Kita mau doa supaya semua diberkati, oke? Oke. Ya kita doa dua doa. Yang pertama selalu kita doa kampunan dosa, karena itu penting bagi kita semua. Mana tahu ada yang merasa dirinya orang berdosa. Yuk kita doa sama-sama. Yuk kita Dan sama-sama. yang terakhir nanti kita akan Doa doa berkat. mengenai Pasangan salah hidup. satunya mengenai yang topik yang baru kita bicarain tadi mengenai pasangan Ya, hidup. kita doa sebentar. Dan ada satu lagi nanti mau tanya sih mengenai webinarnya, tapi kita doa dulu ya. Tanya Oke? aja dulu sekarang mas, supaya cepat. Nanti kalau nggak nanti supaya jangan putus. Oh Sekarang gitu, aja. oke. Waktu Kalau kita misalnya terbatas nanti banget. kita bikin webinarnya, teman-teman maunya hari apa ya enaknya ya? Senin sampai Sabtu. Kalau kita sih lebih suka Sabtu ya, tapi mau nggak kalau hari Sabtu?
Kalau hari apa cocoknya? Kalian enaknya yang mana? Coba hari apa maunya? Sabtu. Kalau kita biasanya Sabtu, cuman hari apa yang saudara mau? Biar nanti kita coba atur ya. Atau gini di DM aja supaya cepat, nanti kalau kita tunggu-tunggu Waktunya lama. udah mau habis Ya, ya? waktu kita sudah Oh, mau ya habis, udah, kalau kita gitu, doa dulu kita ya. doa dulu ya. Oke, jangan live dulu, kita doa. Mari sama-sama kita doa. Mari ikuti dulu doa ini sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya butuh Engkau. saya butuh Engkau. Masuklah ke dalam hati saya. Masuklah dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Ampunilah dosa-dosa saya. Ampunilah dosa-dosa saya. Sucikanlah saya. Sucikanlah saya dengan darah Yesus. dengan darah Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya lahir baru. Saya lahir baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan Amin. amin. Mari sama-sama kita doa berkat ya. Dan juga Tuhan memberikan pada kita pasangan hidup yang baik. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa supaya semua yang mengikuti live streaming ini tidak ada yang kecewa, melainkan semuanya juga diberkati luar biasa. Walaupun pembicaraan kami lebih banyak kepada hal-hal yang real dalam hidup ini, hamba percaya semuanya pasti diberkati luar biasa. Amin. Ya Tuhan, hamba berdoa berikanlah yang terbaik bagi Yes, anak-anakmu Lord. ini, baik dalam masa depan, baik dalam kehidupan dan juga dalam pasangan hidup. Amin. Jauhkanlah daripada yang jahat, Dalam daripada nama Yesus. tipu daya iblis dalam nama Yesus, daripada orang-orang jahat yang mau menipu, yang Dalam nama memanfaatkan, Yesus. jauhkanlah dalam nama Yesus. Berikanlah kasih karunia-Mu Tuhan, tuntunlah pada jalan yang benar, Amin. dan berikanlah kepada mereka keberhasilan dan keberuntungan, Yes, baik Lord. dalam usaha, Ya, baik Tuhan. dalam studi, Ya, baik Tuhan. dalam masa depan, dan Amin. juga dalam keluarga, ataupun Amin. mencari pasangan hidup. Hamba-Mu serahkan semua Ya, anak-anakku Tuhan ini Yesus. ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Kiranya Engkau yang mendengar doa-doa mereka, Engkau yang melihat hidup mereka, Ya, Engkau Tuhan. juga yang melihat jeritan hati mereka. Amin. Jawablah Tuhan, berikanlah yang terbaik bagi anak-anak-Mu ini, dan untuk semua pekerjaan-Mu segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Dalam nama Amin. Yesus, Tuhan tolong. Amin. Dalam nama Yesus, Tuhan hiburkan. Amin. Dalam nama Yesus, Tuhan kuatkan. Amin. Jadilah untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, dan amin. Amin. Thank you so Thank very you. much. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan buat webinarnya, dan kita akan ketemu lagi besok bersama dengan Dr. Stefan Sos dari Kanada jam Iya. 10 malam. Oke? Nanti mengenai informasi, kalau kita kan tadi sudah sepakat mau bikin webinar, ya kan? Iya. Terus Sabtu teman-teman jam banyak berapa? bilang Jam 3. Sabtu Jam 3. Teman-teman jam banyak 3 ya? sore ya. jam 3 ya. Setelah selesai kita live sharing dengan Pastor Jamesing jam Pastor 1. Jamesing. Tapi belum minggu ini ya Pak Gembala? Belum. Belum Nanti ya. masih Nanti kita belum. info lagi Kita ya. infokan ya. Oke? Ya. Thank you ya buat semuanya yang udah gabung. Iya. Terima kasih buat waktunya, terima kasih buat responnya. Kami sangat-sangat bersyukur boleh ketemu sama teman-teman semua malam hari ini. Selamat istirahat buat semuanya. Istirahat yang baik. Tuhan Yesus berkati. Oh ya, khusus bagi Pak Ferry Natal juga terima kasih Pak Gembala buat Oh semua iya, terima doanya. kasih. Peneguhannya kita sangat-sangat diberkati. Kita baik-baik. Amin. Tentunya karena doa Bapak Gembala juga. Salam untuk jemaat. Amin, amin. Mohon maaf kalau malam hari ini kita tidak bisa bersama Pak Tommy Ray Odell, tapi kita akan pasti bersama-sama lagi pada waktu-waktu yang akan Terima datang. Terima kasih. kasih. Terima kasih, Memberkati. Sama-sama kami Jonathan. mengucapkan Terima kasih, haleluya. Elise. Terima Salam kasih, kemenangan Victoria. iman. Salam kemenangan iman. Dan God bless you. God bless you. Shalom. Damai Tuhan sejahtera Yesus Tuhan berkati. menyertai kita semuanya. Oke, bagi semuanya terima kasih. Thank you. God bless you. Bye-bye. Thank you. God bless. Bye bye.